إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Rahimakumullah. Saat ini kita memperingati Maulid, di mana di antara ritual kalau memperingati Maulid adalah banyak berselawat. Alhamdulillah kita menjadi murid cucu Rasulullah Al-Hasani, yaitu Syekh Ahmad Al-Hasani At-Tijani, yang mana beliau mendapatkan dari Rasulullah selawat yang masyhur. Sejak zaman Nabi ada, selawat Fatih ini sudah ada, Pak. Orang pertama yang dapat selawat Fatih Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi jangan dikira selawat Fatih baru, tidak. Orang pertama yang mengajarkan selawat Fatih itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keterangannya ya silakan yang punya tafsir Ibnu Katsir di pembahasan tafsirnya Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di situ banyak redaksi selawat, termasuk redaksi selawat Fatih yang diberikan oleh Rasulullah ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma panjang. Jadi sebelum Al-Fatih lima ughliq ada panjang, agak saya kurang hafal. Allahumma dahil madhuat wa barikil masmukat dan seterusnya. Al-Fatih lima ughliqa. Jadi sepanjang Jawharatul Kamal. Jadi selawat Fatih yang diberikan oleh Rasulullah ke Sayyidina Ali panjangnya mirip panjangnya dengan selawat Jawharatul Kamal. Kemudian sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah, saya lupa tahunnya, ada seorang wali besar namanya Muhammad Al-Bakri. Si Muhammad Al-Bakri ini dapat amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang surah Yasin. Jadi para aulia itu, semua wali kutub itu dapat senjata dari Rasulullah. Senjata apa? Bukan untuk bunuh orang, untuk nyelamatin orang. Jadi dapat senjata dari Rasulullah untuk menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau sepanjang panjangnya kayak surat Yasin, kan tidak mungkin semua orang bisa rata banyak baca. Sehingga dia mikir, saya kuat, nanti akhir zaman banyak yang tidak kuat. Kemudian si Muhammad Al-Bakri ini tirakat. Tahu tirakat, Pak? Riyadhah. Ya, kalau kata orang Jawa tirakat, kalau kata orang Sunda apa namanya? Ya? Oh sama ya, tirakat. Konon tirakatnya 60 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Ini orang wali itu berdoa siang malam bukan untuk dirinya, tapi untuk umat manusia. 40 tahun beliau tidak pernah keluar dari Masjid Haram. Tidak pernah makan apapun kecuali minum Zam-Zam. Jadi tiap hari makanannya 40 tahun minum Zam-Zam. Oleh karena itu kadang-kala saya itu kalau dipanggil kiai, dipanggil apa, malu. Wong doyan makannya. Tadi habis apaan itu? Lah itu. Sehingga kalau ya orang yang benar-benar mau menjadi waliullah, yaitu orang yang ya banyak tirakat, banyak riyadhah. Salah satunya sih Muhammad Al-Bakri ini 40 tahun. Setelah 40 tahun dia dapat amalan yang disampaikan kepadanya dalam bentuk lembaran dari cahaya.
yang bertuliskan selawat Al-Fatih. Lebih panjang dikit dari Al-Fatih kita. Jadi lafalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq. Kalau punya kita nasiril haqqi bil haqq, kalau punya beliau wan nasiril haqqi bil haqq. Yang ke Sayyidina Ali wal mu'linil haqqi bil haqq. Itu bedanya. Jadi ada 3 redaksi selawat Fatih. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah, yang Sayyid Muhammad Al-Bakri sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Itu redaksi yang Sayyid Muhammad Al-Bakri. Kemudian yang ke Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah selawat Fatih yang wajib kita baca dalam setiap wazifah. Yang paling ringkas redaksinya yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ini redaksinya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, keutamaan selawat Fatih ini benar-benar dahsyat. Dijelaskan dalam Al-Fathur Rabbani, juga dalam kitab Rimah dan kitab-kitab Tijani yang lain, termasuk di Jawahirul Ma'ani. Syekh yang menyatakan, "I'lam annal Fatihi lima ughliqa amrun ilahiyun." Jadi selawat Fatih ini bukan buatan manusia, dan ini juga urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baca selawat ini berurusan langsung dengan Allah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kelebihan ya, kita tetap harus baca Quran. Akan tetapi kalau bacaan Qurannya masih belum benar, jangan niat ngamalin baca Quran, dosa nanti. Jadi untuk mereka yang Qurannya bagus, silahkan niat mengamalkan tiap hari baca Quran. Kalau belum, niat belajar baca Quran. Kalau orang belajar salah nggak apa-apa kan, namanya belajar. Itu. Yang mana untuk baca Quran, Nabi menyatakan kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang baca Quran dilaknat sama Quran. Kenapa kok begitu? Di antaranya banyak orang baca Quran yang mana Quran isinya undang-undang. Setelah baca Quran ngambil kreditan. Coba kreditan hukumnya apa, Pak? Kreditan hukumnya apa? Kalau apalagi sudah jelas pakai bunga-bunga, dilaknat apa enggak sama Quran? Ya salah satu contohnya ini. Quran isinya undang-undang, di mana salah satu undang-undang Al-Quran melihat lawan jenis, laki-laki ngelihat perempuan, apalagi sampai yang terlihat auratnya, dosa kan? Saya tanya, Anda kalau naik motor, di depannya ada cewek naik motor juga, rambutnya berumbai-umbai, orangnya cakep, seneng apa Anda? Seneng apa Anda? Ada yang tidak seneng? Ngacung, harus masuk rumah sakit Sumber Waras nanti. Itu. Berarti kalau masih seneng berbuat maksiat, dilaknat apa enggak sama Quran? Jadi orang baca Quran, di samping bacaannya harus benar, juga orang baca Quran ini harus taat dengan isi Al-Quran. Ini intinya, untuk baca Al-Quran karena ini kalamullah, ada protokol yang harus dipenuhi. Kalau tidak, yang bersangkutan kena bahayanya melanggar aturan berbicara dengan Allah. Orang baca Quran ini sama dengan berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah.
Coba berdialog dengan orang tua dan anak, ada aturannya kan? Kalau anak nyentak orang tua, gimana? Ya nanti berdosa. Lihat, ini ada orang baca Quran, Tuhan disentak-sentak. Baca Quran, tapi tidak ketemu tajwidnya, tidak ketemu. Boleh terawih sampai 7 menit selesai. Gimana? Ngarep pahala dari mana? Itu kan. Kira-kira dapat pahala apa enggak kalau kayak gitu? Coba cepat kayak boleh. Apa yang dibaca? Aminnya lagi nyetak. Amin. Tidak nyetak Tuhan kan? Jadi kan doa. Karena doa. Amin. Yang sopan dong. Ini sama Allah tidak sopan. Tanpa dibuat mainan. Karena yang tua kayak gitu, anak-anak lebih kenceng di belakang. Yang bapak amin, yang belakang balik. Ada yang ngomong gitu. Ya namanya anak-anak tidak ngerti kalau itu perkara sakral. Kenapa? Karena yang tua ngasih contoh yang tidak baik. Orang tuanya kencing berdiri, anaknya berlari. Jangan marah. Itu. Ini kalau baca Quran. Tapi baca selawat, tidak ada hadis satupun yang mengatakan dilaknat gara-gara baca selawat. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan berdosa gara-gara baca selawat. Tapi kalau orang baca Quran tidak benar tajwidnya, niat ngamalin baca Quran, berdosa karena salah tajwidnya. Tapi untuk berselawat tidak ada. Apa? Menunjukkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah pintu gerbang terbesar untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Itu selawat. Coba kita lihat. Jadi adapun masalah keutamaan, ini juga utama dengan pahala bahaya ya. Yang paling utama ibadah di luar sholat baca Quran, paling utama. Kalau ada orang mengatakan lebih utama baca selawat, kafir. Tidak ada yang lebih utama dari Quran. Tapi kalau ada bacaan yang lebih besar pahalanya dari Quran, benar. Itu. Bagaimana coba kalau kita baca Quran? Rasulullah menyatakan setiap huruf 10 pahala. Dengan kelipatan-kelipatannya. Kan seperti itu. Sehingga kalau baca Al-Fatihah tinggal dihitung berapa huruf kali 10. Dan pahala Allah walaupun satu gede. Kenapa? Allah Maha Kaya. Jangan dibanding dengan berkatan manusia. Karena kalau orang kampung mungkin di Sukabumi nggak ada. Ya, ini kejadian almarhum Seyona Kiai Rozak diundang. Apa? Selamatan rumah. Diulang. Kenapa? Doanya terlalu sedikit. Karena pendek doanya, minta diulang, undang beliau. Dipanjangin doanya, tebal juga amplopnya kan. Itu apa? Ya menghadapi orang bodoh, ya dibodohin sekalian kan gitu. Ya para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baca Quran itu pahalanya per huruf 10 kebaikan dan kelipatan-kelipatannya. Tapi untuk pahala selawat, hadis yang paling ringan tentang pahala selawat, Rasulullah menyatakan man shalla alayya sholatan, barang siapa berselawat kepadaku satu selawat, sallallahu, Allah berselawat, sallallahu alaihi, Allah berselawat kepada orang itu, asyra, 10,
Coba kira-kira kalau kita hitung-hitung pahala, Allah berselawat satu mau dikasih pahala berapa? Siapa yang bisa ngasih pahala kepada Allah? Satu pahala untuk selawatnya Allah. Siapa yang bisa ngitung? 10 pahala, 10 selawat Allah. Jadi kalau Allah berselawat jangan dibanding seluruh malaikat berselawat, seluruh manusia berselawat, makhluknya berselawat, seluruh makhluk berselawat, dilipat gandakan berapapun tidak akan sampai sama dengan satu selawatnya Allah. Ini keistimewaan selawat. Kenapa? Urusan Allah.